Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al-Madinah Circle Media, tempat kita sama-sama belajar memahami kehidupan lewat cahaya Al-Quran dan kebijaksanaan ulama. Kadang pertanyaan hidup nggak selalu mudah, tapi justru dari situ Allah sedang membuka jalan untuk memahami rahasia takdirnya. Nah, malam ini kita ngobrol santai tapi dalam tentang satu hal yang sering banget bikin hati bertanya-tanya, kenapa ya yang jahat kadang hidupnya lebih enak daripada yang rajin ibadah? Aku sering mikir, kenapa sih orang yang hidupnya jauh dari Allah malah kelihatan sukses, kaya, bahagia, sementara yang rajin sholat, sabar, bahkan taat justru diuji terus? Bukannya Allah itu maha adil? Pertanyaanmu bagus banget. Dan ini pertanyaan yang dulu juga bikin banyak orang zaman Nabi bingung. Dalam Al-Quran pun Allah sudah mengabadikan itu. Allah berfirman, وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمِهَادُ. Artinya apa? Artinya gini, jangan sampai kamu tertipu oleh perjalanan orang-orang kafir yang tampak berjaya di negeri ini. Itu hanyalah kesenangan yang sedikit, lalu tempat kembali mereka adalah neraka. Artinya, secara tafsir Allah sedang bilang, kebahagiaan dunia itu bukan tanda ridha, tapi ujian kesabaran dalam bentuk kenikmatan. Secara fikih, hidup enak itu bukan tanda suci, sebab nikmat dunia itu bukan tawab, balasan, tapi istidraj, kenikmatan yang menipu, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Artinya, kami akan biarkan mereka naik sedikit demi sedikit dari arah yang tidak mereka sadari. Quran Surah Al-Qalam ayat 44. Artinya gini, kadang Allah kasih kenikmatan bukan karena cinta, tapi karena Allah biarkan, seolah-olah mereka bebas, padahal sedang ditarik pelan menuju kebinasaan. Makanya ulama ngendiko, kalau nikmat membuatmu jauh dari Allah, berarti itu bukan rezeki, tapi ujian. Tapi kok bisa ya, dari sisi batin, mereka malah kelihatan bahagia, sementara orang beriman malah sering gelisah? Secara psikologi, rasa bahagia itu nggak selalu tanda sehat batin. Orang bisa saja tertawa, tapi hatinya hampa. Sedangkan orang beriman, walau diuji, jiwanya dalam kondisi sadar penuh, mindful with Allah. Ibnu Qayyim bilang, kebahagiaan sejati adalah ketika hati merasa tentram dengan Allah, bukan dengan dunia, harta atau kedudukan. As-sururu fil qurbi minallah, la fi kathratil mali wal jah. Artinya, kesenangan itu ada dalam kedekatan dengan Allah, bukan dalam banyaknya harta atau kedudukan. Jadi kalau gitu, kenapa Allah nggak kasih aja hidup enak ke orang beriman, biar nggak sakit hati? Itu logika manusiawi banget. Tapi kalau kita lihat secara tafsir, Nabi justru bilang kebalikannya. Idza ahabballahu abdan ibtalahu. Artinya, jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan mengujinya. Artinya apa? Artinya gini, Allah ingin imanmu naik kelas. Allah nggak mau kamu cuma taat karena nyaman, tapi taat karena yakin. Makanya Imam Al-Ghazali ngendiko, kalau Allah ingin mengangkat derajat seseorang, Allah kirimkan ujian yang membuatnya kembali kepadanya. Jadi kalau orang jahat hidupnya enak, itu bukan bukti dia dicintai Allah. Bisa jadi itu cara Allah berkata lembut, silakan nikmati, tapi kau sedang menumpuk utang akhirat. Sedangkan kalau orang beriman diuji, Allah sedang berkata, aku ingin engkau lebih dekat. Makanya Nabi ngajari doa begini, Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Ya Allah, tidak ada kehidupan sejati kecuali kehidupan akhirat. Artinya apa? Artinya gini, dunia cuma tempat lewat, bukan tempat menetap. Orang beriman paham, makanya kalau melihat orang jahat hidup enak, mereka nggak iri, mereka kasihan. Jadi intinya, kalau aku melihat orang jahat hidupnya enak, jangan iri ya. Betul, iri itu boleh, tapi arahkan. Iri sama orang yang bisa salat malam, bisa sabar, bisa dekat sama Allah. Karena sejatinya, rezeki hati jauh lebih tinggi daripada rezeki materi. Wa ma 'indallahi khairun wa abqa. Dan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi, ojo khawatir nek sing jahat uripe enak. Sing penting uripmu ono barokah, ono ridho, ono maknane. Dunia iki mung sawang sinawang. Sing penting entok pandangan songko Allah.
Wong sing ngerti makna sabar, ora butuh pujian. Wong sing paham ridho, ora butuh dunyo. Nek awae dhewe ngerti, nikmat sejati iku yaiku ketenangan iman, ora kok kemewahan sing fana. Masya Allah, indah banget ya cara Allah menata segalanya. Kadang, yang tampak enak justru jebakan. Dan yang tampak berat justru jalan menuju surga. Kalau kamu merasa hidupmu gak semulus orang lain, jangan kecil hati. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan derajat yang jauh lebih tinggi. Yuk sebarkan makna ini, biar lebih banyak yang paham bahwa keadilan Allah itu tidak diukur dari enak tidaknya hidup, tapi dari arah hati kita menujunya. Jangan lupa like, share, dan subscribe Al-Madinah Circle Media, tempat kita belajar Islam dengan hati yang tenang dan pikiran yang terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.